Jadi kekuatan ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Semua amal yang kita lakukan itu akan berlipat pahalanya 10 kali lipat. Tapi orang yang ketulusannya lebih dalam lagi bisa jauh lebih dari itu. Ada yang sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat, ada yang unlimited. Itu tergantung kepada ketulusannya. Jadi kuwatul ikhlas itulah yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau sudah berbicara kelipatan pahala di atas 100. Siapa orang-orang yang dilaknat oleh malaikat itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, kikir, dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka salah satu kebiasaan yang bisa dibangun sesuai dengan hadis ini, silakan ibu atau bapak punya kebiasaan memberi sedekah di pagi hari. Bahwa orang yang berinfak di pagi hari itu saat malaikat turun dia memberikan doa, bersalawat, mendoakan kita agar diberikan ganti yang lebih baik, diberikan keberkahan pada harta kita. Lalu yang satunya malaikat ketika kita menjadi orang kikir pelit, maka lalu kemudian habiskan saja hartanya dan hancurkan, kita dilaknat, naudzubillah. Dan kalaupun kita kemudian tidak bisa bersedekah dengan harta itu, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita, kebaikan kita, membantu orang lain, sebisa yang bisa kita lakukan. Semuanya adalah bagian dari sedekah, termasuk berzikir, melakukan aktivitas apapun kebaikan, semuanya punya nilai sedekah di hadapan Allah. Dan betapa bahagianya kalau itu bisa kita lakukan di waktu pagi hari dan selanjutnya. Nah, beda rezeki saya tak akan sangkar ya. Ternyata setelah itu justru yang datang itu adalah orang yang nagih hutang, Pak. Bodoh utang saya 5 tahun saya ada itu pernah. Pas tak andi pas saya detuk, ada apa lah, gua habis kere pas oleh rezekinya. Nah, saya malah sekarang itu ditagih hutang yang dianggap sudah lupa itu, Pak. Lah karena di otang lupa. Apa yang ada di pikiran orang itu ketika kemudian mengasumsikan bahwa ibadah duha yang dia lakukan kemudian justru menjadi persoalan buat dia. Ini berbahaya, Pak. Kalau sampai kemudian sampai percuma saya apa ada gunanya ada. Karena apa? Karena tujuan awal ketika dia ingin melakukan ibadah itu semata-mata ingin mendapatkan keajaiban itu. Jadi orang yang tulus itu ya lakukan saja, ini perintah Allah. Memberi, saya memberikan, ya lakukan saja. Nanti dia kemudian mendapatkan yang namanya keajaiban-keajaiban itu bagian dari rahmat Allah, bagian dari apa yang sudah dia lakukan, tetapi dia tulus melakukan itu. Jadi yang intinya adalah bahwa yang benar itu ketika bersedekah adalah niat yang ikhlas, lalu kemudian tulus, ya beda dengan yang tadi ikhlas itu. Kalau tulus itu tidak karena terpaksa, dia lapang dada saja memberikan. Kemudian kalau bisa, ini menurut petunjuk Imam Al-Ghazali, kalau bisa itu dirahasiakan, kecuali itu yang wajib seperti zakat. Apapun itu diusahakan dirahasiakan, kecuali punya nilai syiar dan kita sama sekali tidak pernah terpengaruh dengan publikasi itu. Ya. Jadi diusahakan tetap rahasia. Maka di dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan bahwa ada orang melakukan amal-amal itu kemudian tidak ada yang tahu. Hatta pun kita, Pak, bertengkar dengan seseorang itu tidak boleh dikasih tahu. Jadi kita biasanya misalnya begini, biayai orang kuliah, biayai orang sekolah, ini sudah, kita itu amal kita tidak ada yang tahu misalnya. Lah terus suatu saat yang kita bantu itu tengkar sama kita atau mungkin familinya, pas muka, Pak, aruh lupa setia, sapar wasa masa sekolah, kok mulai sapun? Ada adik saya tahu, benar cacaan tapi ya sudah. Jadi ada orang-orang yang amal rahasianya itu sudah mendekatkan dirinya ke surga itu, tetapi gara-gara dia tidak bisa nahan diri sedikit saja,
Lalu kemudian dia ungkap. Termasuk aib saudaranya, persahabatan terus muncul, ya bagus dia tutupi aib itu, tidak pernah. Tiba-tiba tengkar Pak, tengkar ada masalah, orang yang bagus tetap menjaga aibnya, walaupun dia misalnya ingin dapat dukungan, support, tapi dia diam aja, tidak menceritakan aib saudaranya itu. Tapi kalau orang yang kemudian tidak tahu, padahal menutup aib itu pahalanya besar itu. Dia nanti akan ditutupi aibnya di akhirat saat terjadi huru hara akhirat yang luar biasa itu. Karena dia bisa menahan untuk tidak membicarakan aib saudaranya, dia akhirnya ditutup oleh Allah, di-delete itu. Tapi karena dia tengkar di dunia, akhirnya dia tidak bisa, hanya dia ngomong yang sifatnya pribadi itu. Ya, diceritakanlah karena namanya sahabat kan tahu semuanya, dibongkarlah ya, seperti itu. Nah gejala-gejala seperti ini sesungguhnya adalah termasuk orang-orang yang kemudian menghapus amal-amal yang sudah sebenarnya mendekatkan dirinya kepada surga itu. Ya. Kemudian berusahalah juga ketika kita sedekah itu tepat kepada sasarannya, ya. Diusahakan tepat pada sasaran. Memang ada riwayat yang menyebutkan ketika ada orang tulus ikhlas memberikan harta itu, tapi justru tidak tepat sasaran. Jadi justru yang diberi itu adalah maling, yang dikasih pezina, yang dikasih itu orang kaya. Tetapi karena keikhlasan orang yang memberi ini bisa merubah menjadi wasilah hidayah itu juga penting. Jadi kekuatan ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang kemudian tidak benar menjadi benar, Pak. Karena kekuatan ikhlas itu. Sama dengan seorang ulama yang kemudian memberikan, apa sih bedanya Allah kemudian membagi-bagi pahala yang disebutkan orang yang berbagi akan dibalas 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Ada yang unlimited. Bagaimana membedakan itu? Tergantung kuwatul ikhlas. Jadi semua amal yang kita lakukan itu akan berlipat pahalanya 10 kali lipat. Tapi orang yang ketulusannya lebih dalam lagi bisa jauh lebih dari itu, 70 kali lipat. Ada yang sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat, ada yang unlimited. Itu tergantung kepada ketulusannya itu. Jadi kuwatul ikhlas itulah yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau sudah berbicara kelipatan pahala di atas 100. Tapi kalau secara umum itu dapat 10 kali lipat, 70 kali lipat. Tapi kalau di atas 100 kali lipat itu tergantung kepada kuwatul ikhlas. Nah, itu contoh bahwa ternyata malaikat itu justru mendoakan orang-orang yang berbuat bakhil itu, ya. Dan manusia itu memang punya kecenderungan kalau urusan harta itu memang agak pelit, agak bakhil, agak mikir. Kita memang tidak bisa membayangkan bagaimana sahabat Umar bin Khattab yang dengan begitu sangat kompetitifnya, ya, mereka berfastabiqul khairat itu antar para sahabat, sudah yakin dia sudah bawa separuh hartanya. Kalau sekarang tidak ada yang ngalahkan aku katanya, termasuk Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar justru memberi semuanya itu. Jadi kalau Utsman bin Affan itu memberikan harta pada saat persiapan perang Tabuk, itu langsung dikasihkan oleh Utsman bin Affan semuanya itu. Sampai Nabi mengatakan, habis ini kamu yang kamu lakukan sudah tidak akan ada apapun. Artinya luar biasa. Makanya Rasulullah itu sama Utsman bin Affan itu senang ya. Sampai putri beliau, kan 2 putri beliau kemudian dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Walaupun dari sisi umur itu jauh Pak umurnya. Ya kalau sekarang yang rame Pak, apa ruanya. Padahal zaman dulu tidak ada masalah itu. Kalau sekarang rame itu Pak, Allah orang seperti itu. Kemudian tidak apa-apa itu. Kalau zaman dulu itu biasa itu.
Jadi Utsman bin Affan yang sampai, nah Utsman bin Affan itu ketika dua putri Rasulullah itu ya sudah menikah sampai kemudian disebut dengan Dzunurain itu, ketika sudah meninggal, dua-duanya meninggal, Utsman bin Affan itu menikah lagi dengan perempuan muda sekali, Pak. Ya, muda sekali. Sampai kemudian dia, tapi karena Allah cintanya yang perempuan itu, ia berbakti sama Utsman. Bahkan ketika malam pertama itu atau malam zafaf dibuka kan sama Utsman. Karena kan agak botak tuh Pak. Jadi maksudnya bek nak tero kan kok cara model cara ria lah gitu bahasanya. Tapi ya Nailah itu namanya, Nailah binti siapa lupa. Itu luar biasa baktinya. Sampai kemudian Utsman bin Affan meninggal dunia. Jadi dia jadi janda muda Pak. Saat itu kemudian dia banyak yang suka, tapi dia menolak cintanya orang-orang. Kenapa dia disukai? Karena dia punya gigi gingsul dan pokoknya yang buat cantik itu Pak. Akhirnya itu yang dilukai sama dia, supaya orang tidak suka sama dia. Karena saya ingin bersama dengan Utsman bin Affan di surga. Itu masih muda Pak, itu orang dulu. Tidak tahu kalau sekarang modelnya gimana Pak. Biasanya kalau suaminya meninggal atau cerai itu tambah dibuat glowy katanya. Jadi saya baru boleh. Jadi saya pernah mendengar itu. Ya ini contoh aja, mohon maaf ya. Di satu tempat ngobrol ada janda muda itu ngobrolnya itu begitu Pak. Mereka mengatakan setia pokoknya kabin saya soki saya di deki nyamai kita hartanya tidak deki pun pas cerai atau mati pokoknya kita di harta, itu banyak begitu Pak. Tapi sama Pak, jangan itu. Ini contoh saja ya. Betapa istri dari Utsman bin Affan yang sudah boda itu artinya sudah tepat, tapi dia tidak mau kena Allah itu. Banyak orang suka kepadaku karena cantiknya aku dalam sisi apa. Kemudian dirusak bahasanya supaya orang tidak suka tentang itu. Karena saya ingin bersama dengan Utsman bin Affan. Bagaimana itu terjadi pada seorang perempuan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja senang sama Utsman, maka putri beliau dinikahkan sama Utsman bin Affan. Nah ini pengorbanan itu kan luar biasa dan itu dilakukan ya, memberikan harta yang luar biasa itu dilakukan oleh Utsman bin Affan itu, sehingga kecintaannya juga luar biasa. Nah, cerita-cerita seperti ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada kita bahwa pada hakikatnya apa yang kita miliki ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di beberapa tempat saya ketika bicara tentang bidadari surga itu juga seperti itu. Jadi kalau bidadari surga itu kan cirinya diantaranya dia wanita yang tidak pernah memandang kepada laki-laki lain kepada selain suaminya. Jadi matanya tidak liar, itu ciri-ciri bidadari surga. Bidadari surga itu juga sering bermanja, suka dekat sama suaminya. Jadi ketika dimanapun dia suka dekat. Nah ini contoh ciri-ciri ya. Lalu kalau gambaran-gambaran seperti itu memberikan sebuah motivasi sesungguhnya agar kemudian perempuan-perempuan dunia itu bisa menjadi bidadari surga dan bahkan menjadi istri utama dari suaminya nanti. Maka kalau sampai ada itu dalam gambaran hadis itu, bidadari itu sangat cemburu sekali dengan laki-laki Pak, yang suka dimarah-marahi sama istrinya Pak. Istrinya ngomel saja, marah-marahin sama suaminya. Padahal suaminya benar ini, benar ya. Lepas dari banyak kalian saya mengatakan suaminya yang tidak benar, ini asumsikan suaminya benar. Tapi dimarah-marahi sama istrinya. Itu bidadari surga itu berebut. Bok naria randi nangko sakit cek masa bok nah. Seperti itu Pak. Jadi kalau ada suami-suami yang sabar digituin sama istrinya tidak apa-apa Pak. Tapi jangan karena disihir Pak. Karena ada perempuan menyihir suaminya Pak. Walaupun tujuannya baik, salah karena kolaborasi dengan setan. Nah pampian mak nyihir lagi nah.
mau oleh anu tak macam tak besar-besan teti laki apa saya padu'u Pak, bego itu. Lah itu disihir sama istrinya tuh Pak. Kayaknya tujuannya bagus tuh. Macam-macamnya. Nah, kayaknya tujuannya bagus. Tapi karena kolaborasi dengan setan, itu adalah dosa besar itu. Nah, makanya kan disebut dosa-dosa besar yang tidak disangka pada perempuan itu adalah menyihir. Ada Pak, laki-laki yang memang seperti itu. Bukan isti loh ya. Isti itu ikatan suami takut istri. Itu lain. Jadi orang yang ikatan suami takut istri itu bukan karena istri itu Pak, tapi karena ingin memuliakan istrinya. Beda. Itu tanpa disihir Pak. Karena ingin memuliakan istrinya. Jadi kelihatan di orang itu, alah bapak laki kiri boy. Nang laki gitu. Ada yang karena disihir, ada yang karena memang ingin menjadi bertakwa. Jadi memulai memuliakan istrinya. Nah, makanya sampai seperti tadi itu, kalau istri dari Utsman bin Affan begitu punya pengorbanan yang luar biasa, dirinya kemudian ingin bersama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu dikenal sampai kemudian memberi harta yang banyak itu pada saat persiapan perang Tabuk itu. Jadi sampai Rasulullah itu di saat itu susah itu. Kondisi yang susah, kondisi yang sulit, tapi Utsman bin Affan memberikan semuanya. Sampai bahasanya Rasulullah itu tak bebek. Ya Allah, kamu tidak akan mengalami sesuatu yang jelek setelah ini karena pengorbanan kamu dan pemberian kamu yang luar biasa. Itu orang yang begitu Pak, tulus, murni seperti itu. Dan itu memang jarang sekarang. Nah, inilah bahasan kita masih pertama tentang siapa orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kemudian pelit, kikir, dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka salah satu kebiasaan yang bisa dibangun sesuai dengan hadis ini, silakan ibu atau bapak punya kebiasaan memberi sedekah di pagi hari. Ada sampai kemudian itu seorang ibu yang pakai teknis yang berbeda. Boleh enggak teknisnya itu karena dia enggak punya uang banyak, jadi tiap hari itu ngasih 2.000 di omplong, 2.000 tiap pagi itu. Nanti kalau sudah banyak baru dikasihkan orang yang kira-kira punya nilai. Ya itu juga teknis bagian dari cara ya. Ibu-ibu yang jarang ke masjid, artinya memang tidak hukumnya sholat jamaah itu tidak seperti bapak-bapak, maka boleh melakukan teknis seperti itu. Nah, bapak bisa juga setiap pagi itu bawa. Jadi niatnya itu sebenarnya adalah niat semata-mata saya ingin mengikuti apa yang disabdakan Nabi, bahwa orang yang berinfak di pagi hari itu saat malaikat turun dia memberikan doa, bersalawat, mendoakan kita agar diberikan ganti yang lebih baik, diberikan keberkahan pada harta kita. Lalu yang satunya malaikat ketika kita menjadi orang kikir pelit, maka lalu kemudian habiskan saja hartanya dan hancurkan, kita dilaknat. Naudzubillah. Ini kelompok orang yang pertama yang kemudian dilaknat oleh malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kemudian diberikan ketulusan, keikhlasan di dalam bersedekah, dan kalaupun kita kemudian tidak bisa bersedekah dengan harta itu, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita, kebaikan kita, membantu orang lain. Sebisa yang bisa kita lakukan itu semuanya adalah bagian dari sedekah, termasuk berzikir, melakukan aktivitas apapun kebaikan, semuanya punya nilai sedekah di hadapan Allah. Dan betapa bahagianya kalau itu bisa kita lakukan di waktu pagi hari dan selanjutnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.